Oke, baik, kita masuk ke kegunaan fenomena adsorpsi, ya. Contohnya seperti ini, ya. Oh, ini harusnya nggak ada, bukan pembahasan ya. Kita masuk di absorpsi pada antarmuka padatan. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa tadi suatu padatan itu bisa mengabsorpsi gas atau suatu gas itu bisa mengalami absorpsi pada permukaan padatan. Nah, hal inilah yang kita banyak gunakan dengan cara menformulasikan suatu padatan agar bisa menyerap gas yang ada di lingkungan gitu ya. Contohnya adalah untuk penghilang bau ruangan ya, dan penghilang lembab karena permukaan padatan ini yang nantinya kita akan menyerap udara-udara dari udara yang di sekitar kita ya atau lembab-lembab ya itu agar terabsorpsi di padatan. Contohnya kayak silika gel ini ya, teman-teman pasti sering melihat produk ini ya, silika gel gitu. Nah, kalau yang kanan ini contoh yang reversible ya. Alhamdulillah. Oke, jadi ketika permukaannya sudah penuh, maka kita bisa lakukan desorpsi kembali, gitu ya. Yaitu dengan cara menghilangkan gas yang terdapat dalam permukaannya. Oke, contoh pertama adalah ini silikon gel ya. Di sini dalam rangka untuk menyerap lembab ya, atau beberapa kayak bagus penjerap bau gitu ya, atau lembab itu juga sifatnya atau caranya prinsipnya adalah seperti ini, yaitu menyerap suatu gas kepada antarmuka padatan gitu ya. Selanjutnya absorpsi pada permukaan padatan juga, ini enggak ada juga harusnya ya. Contohnya di sini adalah masih sama, yaitu menjerap bau ya, bahwa bau-bau ini nantinya yang kita absorpsi pada filter-filter yang terdapat dalam masker ya. Di sini masker yang penjerap bau atau gas yang tidak diinginkan ya, atau gas itu. Nah, masuk ke sini itu tinggal udara murni aja. Nah, yang bau-bau atau gas berbahaya itu terjerap di filter-filter ini ya, kayak karkol, ACC karkol ini aerosol juga ya. Nah, inilah fenomena absorpsi tersebut. Tuh. Contohnya juga seperti ini, kalau teman-teman pernah minum obat arang aktif ya, arang aktif itu ya, di sini absorpsi suatu gas atau cairan atau suatu racun di sini ya, pada antarmuka padatan. Nah, di sini terlihat ya. Oke. Oh, ini harusnya di depan. Oh, nggak apa-apa di sini ya. Nah, karbon aktif ini bisa untuk absorpsi gas atau cairan atau ya sebetulnya ini ya absorben. Jadi bisa untuk banyak hal. Salah satunya untuk racun ya, eliminasi toksin itu. Nah, contohnya teman-teman di sini suatu arang ini yang memiliki pori-pori ya, yang porinya sangat kecil ya, kita sebut dengan mikropor ini ya, bisa mengabsorpsi itu masuk ke pori-porinya itu ada oil gitu ya, ada bahan minyak atau oxygen smell and taste atau bau dan rasa-rasa yang kurang enak gitu ya. Nah, selain itu juga bisa kita gunakan untuk mengabsorpsi segala jenis hal ya. Nah, salah satunya toksin atau racun yang bisa kita pakai di dalam usus. Contoh kayak norit gitu ya, karbon aktif. Nah, ini fenomena absorpsi pada antarmuka padatan. Nah, contohnya juga nanti teman-teman menemukan pada metode kromatografi. Kromatografi ini juga salah satu prinsipnya adalah dengan cara absorpsi. Ya, kromatografi absorpsi kita nggak terlalu bahas di sini ya. Ya, sekedar ini ya untuk pendahuluan bahwa pada proses kromatografi ini kita ingin memisahkan satu sampel yang bersih campuran senyawa menjadi memisah-memisah. Ini ya, menjadi 3 senyawa yang berbeda gitu ya. Kayak gini. Nah, kita bisa memisahkan ketiga senyawa ini dengan berbagai macam cara dan salah satunya adalah dengan cara mekanisme adsorpsi. Gitu. Lalu adsorpsi pada antarmuka cairan di sini ya kita bisa lihat contohnya kalau minyak ya, teman-teman yang punya noda minyak di bajunya, kemudian kita taruh deterjen, maka
deterjen itu bisa menghilangkan minyak yang menempel di baju ya, iklan deterjen ya. Nah, contohnya seperti ini mekanismenya, sama ya, yang bagian hidrofil itu yang merah itu akan senang berikatan dengan air, dan bagian yang hidrofob itu senang berikatan dengan yang fase minyak ini. Nah, semakin lama dia terikat dan kemudian nyoploi ya, ini mendispersikan minyak-minyak ini ke air gitu ya. Nanti tahap airnya adalah seluruh minyak tersebut dapat terdispersi dalam air dengan cara memperantarai antara sifat sifat lipid dari minyak ini dengan sifat sifat air polar ya, sifat polar dari air, yang sisi polar itu yang merah ini menuju ke arah air, dan sifat yang non polar, sisi non polar ini mengarah ke arah minyak tersebut ya, kayak gini ya. Nah, contohnya juga pada emulsi ya, dari dua fase yang tidak saling campur menjadi satu fase yang minyak ini terdispersi ke dalam air ya. Kalau A ini contohnya minyak dan B ini air, maka minyak ini nantinya dapat terdispersi di dalam air menjadi dispersi kecil-kecil kayak gini. Nah, caranya adalah kita tambahkan suatu surfaktan, ya, surfaktan tadi. Nah ini, lalu antarmuka ini antarmuka cair dengan cair, lalu antarmuka cairan dengan padatan ya. Contoh ya, sama prinsipnya seperti yang deterjen ini. Kalau ini minyak, kalau yang ini adalah kayak tanah gitu ya. Nah, sisi yang hidrofil ini akan dengan air, lalu sisi yang hidrofob itu berikatan dengan tanah ini dan mendispersikan kayak gini, sehingga bajunya jadi bersih. Tuh. Lagi-lagi kita pakai surfaktan. Oke, ini nggak masuk slide. Ini mau saya hapus, saya lupa hapus ya. Ya, jadi sekian tadi yang kita bahas, bahwa kita sudah bahas mengenai pengertian fenomena antarmuka, lalu fenomena antarmuka itu sendiri, absorpsi ya, lalu antarmuka pada padatan dan gas, lalu pada padatan dengan cairan, dan cairan dengan cairan. Cairan dengan cairan ini prinsipnya sama ya dengan padatan dengan cairan kayak gini. Nah, untuk ya, bahwa konsep yang surfaktan ini, konsep surfaktan itu paling penting teman-teman pelajari. Lalu jenisnya nanti teman-teman bisa pelajari sambil lanjut. Juga surfaktan, mohon maaf, antarmuka itu juga ada sifat listriknya, ya, yaitu elektrik double layer, yaitu nurse dan zeta potensial ya. Lalu contoh dan manfaatnya teman-teman juga sudah dapatkan di sini. Ya, jadi baik, jadi mata kuliahnya seperti itu aja. Nah, yang harus teman-teman lebih perhatikan adalah di sini absorpsi, konsep surfaktan. Ya. Nah, ini juga penting, tapi bisa sih harus teman-teman pelajari. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kuliahnya kita akhiri, semoga dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.